Harga mayoritas kripto utama masih terkoreksi pada perdagangan Senin, 18 April 2022, pagi waktu Indonesia, di tengah masih tingginya ketidakpastian seputar konflik antara Rusia-Ukraina. Selain itu, likuiditas di Amerika Serikat semakin tipis karena kian ketatnya kebijakan moneter Bank Sentral Amerika. Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 9 WIB, Bitcoin melemah 1,59% ke level harga $39.767,7 dolar Amerika per koin atau setara dengan Rp570.467.657 per koin, asumsi kurs Rp14.345 per dolar Amerika. Ethereum merosot 2,2% ke level $2.991,72 dolar Amerika per koin atau Rp42.916.223 per koin. Sementara untuk token alternatif atau altcoin lainnya seperti XRP ambles 2,53% ke $0,7572 dolar Amerika per koin atau Rp10.862 per koin. Solana terkoreksi 1,48% ke $100,69 dolar Amerika per koin atau Rp1.444.398 per koin. Cardano ambrol 2,98% ke $0,9228 dolar Amerika per koin atau Rp13.238 per koin. Terra ambruk 3,11% ke $78,41 dolar Amerika per koin atau Rp1.124.791 per koin. Dan Avalanche terpangkas 2,08% ke $76,17 dolar Amerika per koin atau Rp1.092.659 per koin. Pada Sabtu lalu, Bitcoin dan kripto utama lainnya sempat stabil setelah terkoreksi sepanjang pekan lalu. Namun, karena investor masih memasang sikap hati-hati, Bitcoin dan kripto lainnya kembali terkoreksi pada hari ini, meski koreksinya berada di kisaran 1-2. Investor di pasar kripto masih cenderung merespons negatif dari kembali meningginya inflasi negeri Paman Sam dan potensi pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika. Sebelumnya pada Selasa pekan lalu waktu Amerika, Departemen Ketenagakerjaan Amerika melaporkan laju inflasi dari sisi konsumen atau indeks harga konsumen pada Maret 2022 mencapai 8,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar yang dihimpun Reuters dengan perkiraan 8,4% sekaligus jadi rekor tertinggi sejak Desember 1981. Sedangkan inflasi dari sisi produsen Amerika pada Maret lalu melompat 11,2% secara tahunan. Lonjakan angka inflasi negeri Paman Sam tersebut memicu ekspektasi pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan pada Maret lalu dan diperkirakan menaikkan lebih banyak suku bunga acuannya sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, perang Rusia dan Ukraina yang jauh dari kata damai menambah daftar sentimen negatif. Ketidakpastian kondisi makroekonomi global dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina negara barat kian membuat para trader gelisah. Di lain sisi, marketplace non-fungible token (NFT) terbesar di dunia, yakni OpenSea telah menghadapi beberapa tuntutan hukum menyusul peretasan pada platformnya. Jimmy S1NCH Pronunciation Kimi, pemilik NFT dari Texas pada Sabtu lalu menggugat OpenSea untuk pemulihan kerugian lebih dari $1 juta Amerika dari NFT curiannya, yakni Bored Ape No 3475. Kasus peretasan telah menyebabkan lebih banyak ketidakpastian di komunitas NFT, yang dapat menjadi sumber permintaan yang melambat dalam beberapa bulan terakhir. S1NCH Pronunciation Kimi tidak sendirian, banyak penggunanya juga melakukan hal yang sama. OpenSea baru-baru ini mengeluarkan pengembalian dana sekitar $1,8 juta Amerika kepada pengguna yang NFT-nya dicuri. Namun, kebijakan OpenSea tentang penggantian tersebut tidak jelas hingga saat ini. Platform mengharuskan pengguna untuk menghubungkan akun mereka ke dompet digital, yang berarti orang lain dapat melihat NFT yang tidak terdaftar dan membuat penawaran potensial untuk aset tersebut.
Dalam kasus S1MC High Pronunciation Kimi, peretas membuat penawaran, meretas kode, menerima tawaran untuk S1MC High Pronunciation Kimi, dan kemudian menjual kembali NFT. Pada awal bulan ini, akun Discord OpenSea juga diretas dan diposting tautan phishing yang disamarkan sebagai mint NFT siluman dan digunakan untuk mencuri NFT mutan AP Yacht Club No 8662 dari pengguna. Insiden serupa memicu komentar di Twitter dan menyebabkan perlambatan perdagangan NFT secara keseluruhan.